Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam renungan kita hari ini. Bacaan yang terambil dari Roma 4 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah nggak punya bayangan, perasaan kalau seandainya kita punya hutang dan hutang itu dilunaskan? Rasanya kayak apa gitu ya? Kalau hutangnya itu 500.000 dan udah nggak usah bayar, tuh kayak seneng gitu karena nggak usah bayar. Tapi coba bayangkan kalau hutangnya itu banyak banget. Hutangnya itu senilai dengan rumah kita yang harus disita, tetapi kemudian orang yang memberikan pinjaman itu mengatakan sudah nggak usah bayar supaya kamu tetap punya rumah gitu. Itu rasanya saya kayak seneng banget gitu ya, karena kita merasa bahwa lepas dari beban yang berat dan kita dilepaskan dari jerat dan hutang yang menghimpit kita. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa itu digambarkan seperti hutang. Kalau kita merujuk pada bacaan dari Injil, ada di Matius 18, ada di Matius 6 ayat 12. Bahasa Yunani yang dipakai adalah opeilemata, yang artinya kesalahan, dosa itu sama dengan hutang, punya padanan kata. Jadi kita bisa bayangkan bahwa dosa dan kesalahan harus ditebus, harus dibayar. Dan semakin lama semakin berat, karena kita tidak mungkin untuk membayar setiap hutang dosa kita. Tetapi Roma pasal yang ke-14 tadi menunjukkan kepada kita, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dilunaskan semua hutang-hutang dan dosa-dosanya. Kayak apa kelegaannya itu? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah ada dalam kelegaan hati yang dilunaskan hutang dan kesalahan kita, terus ketemu dengan orang yang melukai kita, orang yang menyakiti kita, orang yang membuat kita jengkel dan marah, dia seperti kayak punya hutang sama kita. Mau ditagih atau dilunaskan? Itu pilihan. Kalau kita menganggap dia masih punya hutang dan kita nagih, kita jadi, kamu harus nagih, kamu harus ini. Maka yang terjadi adalah kita kehilangan sukacita pengampunan Tuhan. Tapi kalau kita rasakan pengampunannya, pelepasan hutang yang kita miliki, dan kemudian kita ketemu orang yang melukai kita dan mengatakan, oke, aku juga melunaskan hutangmu, maka kita tetap merasakan kebahagiaan menjadi orang yang dilunaskan hutang kita. Semoga kita menyadari Tuhan melunaskan hutang kita, dan kita tetap bahagia dan lebih berbahagia kalau bisa melunaskan hutang dan pelanggaran kesalahan orang lain dan mengampuni kesalahan mereka. Tuhan Yesus memberkati.